Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Mal hingga tempat ibadah ditutup sementara. Inilah 15 aturan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Ada 15 aturan yang diterapkan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Aturan tersebut diantaranya mal hingga tempat ibadah ditutup selama PPKM darurat. Keputusan penerapan PPKM darurat dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Presiden Jokowi saat mengumumkan secara resmi penerapan PPKM darurat menyampaikan bahwa ia telah mempertimbangkan masukan dari banyak pihak sebelum menerapkan kebijakan ini. Dalam penerapan PPKM darurat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan menjadi koordinator untuk kawasan Jawa dan Bali. Lalu, apa saja aturan yang diterapkan untuk membatasi kegiatan masyarakat demi mencapai target penurunan kasus harian COVID-19 hingga kurang dari 10.000 per hari? Untuk sektor non-esensial diwajibkan bekerja dari rumah bagi 100% pekerjanya. Kemudian, seluruh kegiatan belajar maupun mengajar dilakukan secara daring. Lalu, untuk sektor esensial, diberlakukan 50% maksimum staff work from office, namun dengan protokol kesehatan ketat. Sedangkan untuk sektor kritikal diizinkan maksimum 100% staff WFO dengan standar protokol kesehatan yang lebih diperketat. Terkait cakupan sektor esensial ini meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. Untuk sektor kritikal diantaranya energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Sedangkan untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50%. Selanjutnya, kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal atau pusat perdagangan ditutup. Restoran dan rumah makan pun hanya menerima pesanan delivery maupun take away. Pelaksanaan kegiatan konstruksi di tempat konstruksi maupun lokasi proyek beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Tempat ibadah serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Fasilitas umum meliputi area publik, taman umum, tempat wisata, dan area publik lainnya ditutup sementara. Lalu kegiatan seni dan budaya, olahraga, serta sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian juga ditutup sementara. Transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa diberlakukan dengan peraturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian untuk resepsi pernikahan hanya dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan tidak diizinkan untuk makan di tempat. Namun, makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan sejumlah dokumen, seperti kartu vaksin minimal vaksin dosis 1 dan hasil tes polimerase. Satpol PP pemerintah daerah, TNI, Polri agar melakukan pembatasan yang ketat terhadap PPKM terutama terkait poin 3 yang diberikan dengan sektor esensial dan kritikal. Penguatan testing, tracking, dan treatment perlu terus diterapkan. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah, tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota maupun kabupaten prioritas, paling lambat Agustus 2021. Terkait area cakupan penerapan PPKM darurat ini meliputi 45 kabupaten kota dengan nilai asesmen 4 dan 76 kabupaten kota dengan nilai asesmen 3. Ini khusus di kawasan Jawa dan Bali. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT RW zona merah juga tetap diberlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan hingga tangki oksigen. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.